Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solopos Beyond Information, Bincang Spesial Sobat Solopos ya, hadir lagi ya. Kalau tadi sudah ada dari Hotel Said Jaya Solo, sekarang saya kedatangan tamu yang cukup sering Anda dengarkan. Mungkin kalau saya siaran malam ya, Selekta Malam atau Evergreen, itu suka ada iklannya. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci gitu kan. Tahu dong ya iklannya ya. Oke, siang hari ini sudah hadir teman-teman saya ya dari kantor Bea Cukai Surakarta ya. Ada Mas Dion Chandra. Selamat siang Mas Dion. Selamat siang sama Mas Mbak Wahyu. Mutia Prasistia Yudanti. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Mas. Jadi gini ceritanya Mas Dion, Mbak Mutia. Saya lupa sih tepatnya ya, tapi yang jelas itu akhir Juli. Saya pas di mobil sama temen dengerin siarannya Indra Saputra, penyiar Selekta Malam. Di situ muterin lagunya itu, spotnya Bea Cukai. Terus dia nanya, terus aku suka beli rokok lintingan itu termasuk ilegal nggak ya? Aduh gitu. Saya mau jawab juga kan takut salah. Setahu saya kayaknya iya deh, karena kan nggak ada pita cukainya gitu. Emang pita cukai itu apa? Nah, sok kapan-kapan kalau ada talkshow-nya Bea Cukai tak kabari. Kebetulan pagi tadi saya dapat flyer, nah udah langsung saya share ya. Rahmat, selamat siang Rahmat yang lagi ada di sekitaran Balai Kota, kantornya di sebelah Balai Kota Mas. Nah, ya, jadi lagi dengerin siaran saya. Oke, mungkin nanti dijawab ya, tapi nggak sekarang ya Rahmat ya, dengerin Rahmat ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rokok ilegal? Apakah murni karena nggak ada bea cukai, nggak ada pita cukainya, ataukah seperti apa gitu? Tapi sebelum itu saya gini sih Mas, memang saya dengan Rahmat itu ya teman saya tadi sempat beberapa kali suka nongkrong, terutama kalau malam di Balai Kota itu harusnya kan dia open space ya, tapi kadang saya masih suka ngedapetin area publik tapi yang sebenarnya dilarang merokok gitu ya. Karena kadang ada pamnya yang di Balai Kota suka negor gitu. Emang seperti itukah budaya kita ngerokok sampai kadang nggak merhatiin, dia pikir ruang terbuka berarti boleh dong gitu. Sebenarnya budaya ngerokok orang kita tuh gimana sih kalau menurut Mas Dion? Siap. Jadi memang gini Mas Wahyu, budaya merokok kita itu memang sudah terbentuk atau terdiri dari ratusan tahun yang lalu ya, karena kita tahu sendiri Indonesia negara kepulauan yang dimana di iklim tropis ini banyak sekali rempah-rempah, dan juga termasuk salah satunya adalah tembakau, kemudian ada cengkeh dan juga ada yang lainnya. Dan sebagai masa lalu kita tahu sendiri di Indonesia itu banyak ritual Mas, yang dimana ritual-ritual dan upacara sosial itu salah satunya menjadi salah satu jamuan atau simbol persaudaraan. Nah, jadi dulu memang ada sejarah historis, kemudian ini sudah melekat dari mbah-mbah kita, orang tua kita, buyut-buyut kita, itu sudah melekat dan sebagai identitas budaya. Nah, namun dengan berjalannya waktu, ditemukanlah ada riset-riset bahwa memang budaya merokok itu mungkin ada dampak dalam kesehatannya, itu secara teknis medis ya. Makanya di sini Bea Cukai berperan sebagai community protector, yang dimana kita menjaga masyarakat supaya tetap posisinya memang di sini tidak ini ya, secara harga ya, kita menaikkan harga bukan karena gimana-gimana, tapi karena kita memang perlu adanya filter. Karena kalau tidak kita filter, nanti yang muda-muda generasi masa depan takutnya memang ikut untuk merokok. Lah, ini kan berbahaya sekali. Jadi kita menfilter orang yang memang dimana boleh merokok atau tidak boleh merokok, seperti itu. Nah, contohnya nih, misal kita ada pabrik rokok, dia menjual harga rokok memang misalkan katakanlah 32.000. Otomatis yang mampu membeli adalah orang-orang atau pekerja yang memang mampu atau yang sudah bekerja. Tapi kalau anak-anak SMA, anak-anak SMP, dan juga istilahnya warga-warga yang tidak mampu, ya tidak mampu akan membeli rokok, itu sebenarnya sebagai filter alaminya kita seperti itu. Memang secara regulasi kita buat regulasi seperti itu supaya tidak istilahnya semua orang mampu, karena memang cukai itu membatasi sifatnya.
bukan melarang, membatasi. Lah kalau dikaitkan dengan tadi di ruang open space publik yang dimana budaya merokok ya memang kita tahu dari zaman kita kecil sudah dikenalkan dimanapun boleh merokok. Tapi menurut perkembangan zaman kita lihat sudah ada perda yang mengatur bahwa memang open space itu tidak boleh merokok secara sembarangan. Ada lokasinya tertentu, ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan untuk merokok. Nah itu juga untuk kenyamanan bersama, Pak. Nah contohnya nih ada orang yang merokok tapi juga punya anak, istrinya hamil, kan dia juga nggak akan ngerokok di depan anak istrinya. Nah, itulah. Namun kalau misalkan ada orang merokok nih di dekat istrinya kan pasti tidak mau. Ya seperti itu. Makanya ada tempat-tempat open space publik yang memang sudah mengakomodir ini. Jadi memang kita membuat budaya baru yang masyarakat itu akan mengikuti seperti itu. Jadi seperti tadi, misalkan mau ngerokok ya boleh, ada tempatnya. Misalkan tempat untuk merokok biasa sudah disediakan asbak, Pak. Asbak atau tempat sampah yang untuk membuang rokok seperti itu. Kalau di mal-mal kita tahu sendiri, di mal sudah ada tempat kaca seperti itu khusus perokok seperti itu. Kalau kita lihat juga di tempat-tempat vapers itu kalau ini kan ditutup agar tidak kemana-mana, iya kan, asapnya itu sudah ada perdanya masing-masing yang mengatur seperti itu, Mas. Ya, jadi memang seperti itu. Dari sekarang sudah menjadi kebudayaan dan sebenarnya gampang ya didapat, rokok juga gampang. Cuma masih ada orang yang kadang tadi benar Mas Dion bilang, kok larang men ya, mendingan makan deh gitu kan. Itu sebenarnya salah satu bentuk kita untuk menyaring siapa-siapa yang bisa merokok atau tidak gitu. Tapi sekarang banyak Mas yang rokok murah, Mas. Nah itu kan rokok murah yang katanya udahlah sepenting isinya tembakau gitu. Itu gimana? Gini, jadi korelasinya sama rokok murah itu apa? Jadi begini, apabila secara pemerintah atau DPR itu menaikkan harga cukai atau harga rokok, otomatis rakyat yang biasanya membeli rokok dengan harga murah pasti akan tidak mampu, pasti akan mencari penggantinya. Yang penting karena ada budaya merokok tadi. Kalau orang nggak ngerokok enak, ngumpul nggak ngerokok nggak enak itu. Apalagi di sini ada faktor teman sebaya, ada faktor banyak sekali lah faktornya yang mengakibatkan orang yang sebenarnya mau berhenti tapi nggak jadi, ada temennya seperti itu juga ada seperti itu. Nah korelasinya seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya gini, kita harus tahu mungkin narasi yang beredar di masyarakat ini belum sampai ke situ. Jadi narasinya kan cuma pemerintah menaikkan rokok, jadi tidak terjangkau. Padahal tidak serta-merta pemerintah itu hanya begitu, tapi ada substitusi yang dimana kita tahu rokok-rokok mahal didominasi oleh pabrik-pabrik besar. Nah sebenarnya di kota Solo sendiri ini maupun di Solo Raya ini ada pabrik-pabrik rokok juga, Mas. Yang dimana pabrik-pabrik rokok ini itu pabrik-pabriknya UMKM atau lokal Solo. Nah lokal Solo otomatis harganya ya kita di Bea Cukai itu ada segmentasi harga tarif. Ada golongan 3, golongan 2, golongan 1. Kalau golongan 1 otomatis yang mahal, tarif per batang bisa sampai Rp1.000. Namun yang golongan 3 itu paling murah, 100-200 rupiah, Mas. Jadi sehingga memang lebih murah harga rokoknya, bisa cuman 15.000, 13.000 itu ada, tergantung jumlah batangnya seperti itu. Lah rokok ilegal di sini menyasar sangat masif sekali. Jadi dia secara peer to peer-nya itu bersaing dengan rokok UMKM. Jadi seharusnya masyarakat tuh bisa malah pilih yang UMKM aja. Kok malah beli yang ilegal? Karena mungkin dari harganya juga sedikit di atas atau bahkan mungkin lebih murah. Kadang seperti itu. Namun kalau kita lihat dengan kualitasnya, dengan rasanya, rokok UMKM ini bisa bersaing. Karena kita tahu sendiri rokok UMKM itu kalau kita mendaftarkan izin di kami itu pasti sudah melewati kayak ada BPOM dan lainnya, ada kadar-kadarnya yang memang diperbolehkan dampaknya bagi tubuh. Nah, tapi kalau yang kayak tadi misalkan rokok-rokok ilegal itu belum tentu, kita kan nggak tahu itu rokoknya dari tembakau bekas atau seperti apa, kandungannya seperti apa kan kita nggak tahu, Mas. Yang penting murah lah. Kalau murah kan pasti ada yang disubsidi di sini. Apanya nih? Selain dari harga cukainya apa? Dari kondisi produknya pasti itu tidak ada masa kedaluarsanya. Lah, kenapa yang membedakan adalah misal rokok-rokok legal itu memang dari pabriknya itu dia ada masa edarnya, Mas.
Ada yang 6 bulan, 8 bulan, ada yang setahun. Setelah itu kan ditarik. Karena kualitasnya kan berbeda. Berarti sama halnya biji kopi ya Mas ya. Ya. Biji kopi kalau usianya sudah lama biasanya sudah nggak enak, maka dia tidak akan dijual tuh Tidak sama akan kopi shop. dijual, Oke. benar sekali. Cuma bedanya kalau ini rokok, tembakunya udah nggak bagus, malah bisa jadi berbahaya buat kesehatan ya. Berbahaya, udah ngerokok berbahaya, tembakau yang lama kan sudah ada jamurnya juga Mas. Lah itu juga berbahaya. Harus diolah ulang dulu seperti itu kondisinya. Oke. Ini sudah langsung ada yang nanya, boleh Mas? Oh boleh, langsung aja nggak apa-apa. Ini kaitannya selamat siang Mas Dion dan Mbaknya lupa katanya. Mbaknya lupa. Mbak Mutia ya namanya ya. Heru di Kartosuro, selamat siang Heru. Ini Mbak Dion sama Mbak Mutia nanyain kalau misalnya kaitan dengan rokok ilegal itu, yang di definisi ilegal itu dari apanya sih Mas? Apakah dia tidak punya izin edar ataukah karena penjualannya di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau UMKM? Yang tadi disampaikan kali ya. Itu apa sih? Berarti sama dengan pertanyaan saya, teman saya Rahmat. Bentar ya Mat, kalau masih dengerin Mat ya. Ini lagi mau dijawab sama Mas Dion. Kategori disebut rokok ilegal itu yang seperti apa? Apakah termasuk yang biasa saya beli di warung tuh saya linting sendiri? Terima kasih gitu. Ya, jadi begini. Proses untuk membuat rokok itu memang lumayan Mas. Yang pertama, pengusaha harus memiliki namanya NIB atau nomor izin berusaha. Otomatis kalau pengusaha membuat NIB, pasti nanti akan suruh melengkapi izin edarnya, izin BPOM-nya, seperti itu Mas. Jadi harus tes lab dulu. Setelah itu diakomodir, nanti akan keluar tervalidasi NIB-nya. Setelah tervalidasi baru akan mengajukan ke Bea Cukai. Ya itu nanti harus membuat namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai, yang dimana nanti kaitannya adalah syarat-syaratnya seperti tadi NIB, kemudian syarat-syarat lokasi, kemudian syarat-syarat nanti yang lainnya seperti tarif cukai yang akan ini nanti berapa, itu juga ada komponennya di situ. Lah nanti kita akan survei Mas. Lah kaitannya apa dengan tadi yang ilegal tadi, apa kaitannya? Lah kaitannya adalah misalkan rokok, pabrik rokok yang memang istilahnya beredar itu dikatakan ilegal apabila tidak melewati proses-proses tadi, tidak ada pembuatan NIB, tidak ada pemesanan pita cukai. Nah, itu kita katakan ilegal karena tidak ada pembayaran cukai di negara. Seperti itu. Yang tentunya sebelum langkah pembayaran cukai ada step-stepnya tadi, yang BPOM-nya, yang dari dinas kemiskinan kesehatannya, seperti itu Mas. Jadi ada langkah-langkah untuk membuat produk itu, dan itu berlaku di semua produk, nggak cuma rokok Mas. Jangan buat misalkan makanan pun itu juga ada izin edar, walaupun izin edarnya misalkan IURT itu juga ada izin edar, rumah tangga itu juga ada yang kayak keripik gitu, itu kan ada izin edarnya, tetap diregulasi sama pemerintah. Karena apa? Ya kalau misal dijual dengan kondisi tidak layak, kan yang dianukan konsumennya Mas, yang dirugikan. Jadi konsep dari ilegal di sini adalah titik fokusnya adalah tidak adanya izin yang diurus. Nah, tidak adanya penerimaan negara yang dibayar. Nah, itu yang kita katakan ilegal. Karena apa? Karena memang secara community protector, itu memang kita sebagai Bea Cukai yang sebagai pelaksana kegiatan itu memang harus wajib memantau atau mengevaluasi adanya pabrik-pabrik NPPKC tadi, yang dimana nanti outputnya adalah rokok tadi yang legal tadi, penempelan pita cukai. Nah itu dia, berarti selain tadi ada resiko kesehatan, juga ada resiko hukum di dalamnya ya. Oke, ini persepsi nih ya, persepsi kita ya, masyarakat, untuk Sobat Salopos juga tentang rokok ilegal ya, seperti itu. Ntar kita balik lagi sama Mbak Muti juga, sama Mas Dion, tetap di Bincang Spesial. 103 Radio Salopos.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Salah tiga Radio Selopos Beyond Information, bincang spesial Sobat Selopos ya. Kita masih bersama dari Bea Cukai Surakarta, ada Mas Dion Chandra dan juga Mbak Mutia Prasistia dari Humas Bea Cukai Surakarta. Tadi Mas Dion udah banyak tuh nyeritain ya tentang kenapa kok rokok jadi budaya di Indonesia. Tapi emang seru sih Mas ya, kita ngumpul acara akekahan, acara kematian juga ngumpul ngerokok itu, ronda apalagi gitu ya. Cuma kadang kita nggak sadar bahwa rokok yang kita pakai itu adalah rokok yang ilegal barangkali, atau yang dengan sadar diri sebenarnya sengaja memilih rokok yang murah, sengaja ya milih rokok yang murah, tapi nggak sengaja, nggak tahu bahwa itu adalah kategorinya ilegal. Dan tadi udah dijelasin sama Mas Dion ya mengenai rokok ilegal seperti apa gitu. Nah, persepsi masyarakat sendiri, Mas Dion sama Mbak Mutia kan, bahwa rokok murah itu yang penting bisa memenuhi kebutuhan dia akan hisap menghisap gitu kan. Jadi mereka nggak lihat, bahkan mungkin banyak yang nggak tahu nih. Benar nggak sih Mbak Mutia? Banyak sekali masyarakat kita yang nggak tahu bahwa apa sih itu rokok ilegal, terus kenapa sih kok nggak boleh rokok ilegal gitu. Betul. Kan sama-sama bayar kok, cuma bedanya aku bayar murah nggak pakai merek misalnya. Gimana Mbak? Jadi untuk rokok ilegal nih mungkin banyak masyarakat tuh juga masih belum tahu ya Mas ya. Padahal tuh sesimpel kita tuh ngelihat pita cukainya Mas. Kalau misalnya dari rokok itu paling gampang kita lihat rokok itu legal atau tidak itu dari pita cukai. Nah, pita cukai itu kita bisa lihat dari mana? Dari bungkus rokoknya Mas. Bungkus rokoknya iya, ada pita yang mengelilingi itu ya. Benar. Dan biasanya itu kalau untuk SKT itu mereka emang lebih murah Mas, karena kan di linting dari pabriknya itu dari linting tangan ya Mas ya, sigaret kretek tangan namanya. Kemudian SKM yang dari mesin, jadi mereka produksinya banyak Mas. Dan di situ tuh tentu aja pasti SKM lebih mahal harganya ya Mas ya. Di situ untuk persepsi masyarakat sendiri, mereka tuh kebanyakan karena budaya merokok ini sangat tinggi, mereka itu tidak tidak memperdulikan. Jadi yang selama ngebul ya Mas ya. Jadi mereka akan tetap merokok. Di situ karena misal kita tuh tiap tahun itu ada kenaikan tarif cukai juga Mas. Dan itu pasti memberatkan ya Mas ya. Dan rokok ini kan adiktif ya Mas ya. Karena adiktif ini perokok ini merasa harus terus merokok. Betul. Gimana caranya biar mereka bisa terus merokok, sedangkan di ekonomi yang sekarang ini yang gaji aja belum tentu naik, itu sedangkan tarif cukai tetap naik dan mereka tetap harus ngerokok, mereka akan mencari alternatif tuh Mas. Jadi masyarakat itu waktu mengkonsumsi itu kebanyakan juga, oh ini tuh sama aja sih rokok gitu, rasanya juga sama. Apalagi mungkin banyak rokok ilegal yang mulai sama juga nih Mas rasa-rasa rokoknya ya. Karena saya tidak merokok, saya tidak tahu sih Mas kalau untuk rasanya. Tapi kebanyakan masyarakat tuh yang penting merokok, jadi persepsi mereka itu untuk rokok-rokok ilegal itu merasa, apalagi kalau di sekitarnya itu juga mengkonsumsi, mereka merasa itu nggak apa-apa dan itu aman-aman aja. Nah baru nih dari sosialisasi seperti ini kita juga ada program mobil keliling Mas untuk memberitahu masyarakat itu ke warung-warung itu juga agar masyarakat tuh tahu bedanya rokok ilegal dan rokok yang legal. Nah dari situ masyarakat sendiri setelah mendapatkan edukasi bisa membentuk persepsi sendiri ya Mas ya, bahwa rokok yang dikonsumsi itu legal atau enggak sih. Nah terus pasti kebanyakan setelah berpikir bahwa rokok ini kan saya tetap harus merokok nih gitu, sedangkan saya tetap harus milih yang lebih murah karena biasanya ini segmentasinya untuk masyarakat berpendapatan rendah ya Mas ya. Mereka tuh akan tetap memilih untuk merokok itu, dan rokok ilegal ini mereka baru tahu kayak ternyata ini rokok ilegal dan dampak negatifnya tuh bisa ke kesehatan, kemudian bisa juga ke tindakan hukum seperti tadi ya Mas ya, tindak pidana. Itu bisa paling besar itu bisa 5 tahun penjara Mas kalau tertangkap ya Mas ya. Dan biasanya tuh persepsi positifnya itu biasanya karena mudah didapat dan lebih murah, masyarakat dengan segmentasi rendah mereka pasti akan tetap memilih untuk mengkonsumsi rokok yang ilegal Mas. Nah apabila mereka memiliki lingkungan yang mendukung untuk tidak merokok yang ilegal, itu
malah terbantu banget Mas, karena biasanya kita juga dapat info dari kerabat gitu ya Mas ya. Terus mereka tidak peduli dengan kesehatan atau apa gitu. Peduli kesehatan maksud saya. Peduli dengan kesehatan atau yang lainnya itu mereka akan melarang nih. Misalnya seperti ayah saya sendiri misalnya seperti itu. Saya bilang, ya ini lebih berbahaya daripada rokok yang legal karena bahkan di bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu ya Mas ya. Nah itu rokok yang legal aja sebenarnya Sudah ada peringatannya. betul sudah ada peringatannya dan berbahaya. Sedangkan rokok ilegal ini kita tidak tahu ya Mas, jadi tidak bisa dikendalikan konsumsinya. Sedangkan mereka tuh untuk yang produsen-produsen itu pastinya dibatasi juga ya Mas ya untuk kandungannya. Jadi mereka akan mengkonsumsi rokok-rokok yang lebih legal dan dampak kesehatannya itu lebih sedikit seperti itu. Oke. Ini sudah ada yang nanya juga, dua penanya saya langsung sapa. Selamat siang untuk Rizky sama Febian. Ya Rizky dulu ya. Rizky nanya gini, Mas, kenapa kok bisa dibilang tadi dibilang perkara kesehatan dan hukum? Apakah ada yang dilanggar terkait hukum? Apakah dianggap merugikan negara? Itu yang pertama. Kemudian Febian atau Ian menanyain, katanya saya pernah ikut pelatihan kopi di Solo. Di situ ada dana Bagi hasil ya Mas. Dibilang dana hasil dana hasil cukai dan tembakau. Itu apakah uang, maksudnya apa, bayar pajak kemudian dipakai untuk memfasilitasi pelatihan kopi saya ya gitu? Nah, jadi begini, Mas, siapa tadi yang yang terakhir Ian. Mas Ian, jadi memang dana DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini asalnya DBHCHT. Aku angin men ya. Iya, panjang banget ya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke. Jadi DBHCHT. Dana bagi hasil. Oke. Nah, ini dana tersebut itu adalah sebenarnya dari cukai rokok yang memang dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, itu ada persentasenya, bentuknya salah satunya di kesehatan masyarakat itu 40% kesehatan, kemudian ada kesejahteraan masyarakat itu 50%. Nah, termasuk tadi yang misal Mas Ian tadi gunakan atau diundang, itu dinas yang terkait itu menggunakan dana tersebut untuk tadi dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelatihan seperti itu. Itu memang UMKM gitu ya. iya, Oke, boleh. oke. Karena memang dana ini kan asalnya dari masyarakat Mas. Makanya dari dinas-dinas terkait yang memang didelegasikan oleh pemerintah setempat itu akan menggunakan dana tersebut untuk masyarakat. Dan Jadi, khusus untuk kota penghasil. iya, ya, kota Mas, ya. penghasil. Oke. Misal pabrik rokok nih, pabrik rokoknya berasal dari mana? Solo atau dari Sukoharjo. Ya memang nanti dikembalikan lagi ke Sukoharjo. Nah, contoh nih kalau Sukoharjo nih Mas ya. Sukoharjo ada 2 pabrik besar seperti Gudang Garam dan satunya lagi apa seperti itu. Nah, itu karena menjadi sumbangsih dan juga ada juga petani tembakaunya. Nah, nanti itu akan istilahnya dihitung berdasarkan nilai, ada penilaiannya nanti Mas. Nah, nanti akan dikembalikan sejumlah itu, sebutnya berapa miliar seperti itu. Itu ada hitungannya. Pengembaliannya dalam bentuk fresh money atau dalam bentuk Nanti dalam bentuk penyediaan? istilahnya gini, dana alokasi. Ya, Langsung ada beda masuk ke APBD mekanismenya. ya Mas ya. Ya, jadi bedanya adalah kalau APBD itu adalah murni, memang murni penghasilan dari Sukoharjo dan juga istilahnya dari pusat. Namun kalau dana alokasi ini dari DJPK atau Direktorat Perimbangan Keuangan seperti itu. Nah, dana tersebut 40%-nya digunakan pembayaran BPJS maupun alat-alat kesehatan maupun pembangunan fasilitas kesehatan Mas, 40%. Tapi yang 50 itu ada yang tadi pelatihan, kemudian ada yang pembayaran Jankes ada lagi juga Pembangunan infrastruktur ya, juga infrastruktur bisa. Kemudian ada lagi yang dibuat kayak bantuan langsung tunai seperti itu juga. Jadi ini memang salah satu program dari pemerintah dan juga daerah untuk memaksimalkan dana cukai yang dikembalikan masyarakat. Contohnya seperti ini Mas. Orang merokok membayar cukai pasti kan ada dampak buruknya. Otomatis kalau sakit kan menggunakan BPJS Mas. Ya. Nah, itu yang dibayarkan nanti salah satunya menggunakan dana DBHCHT. Jadi simpelnya gini ya, kita ngobrol nih tadi saya nangkep nih, kayaknya sebenarnya gini, kita beli rokok yang legal, Ya. karena yang rokok legal itu dia bayar pajak Cukai. ya, bayar cukai Ya. ke negara, Ya. gitu kan, bayar cukai ke negara, dan hasil yang dikumpulkan oleh negara dari cukai-cukai tersebut sebenarnya dikembalikan lagi Dikembali lagi ke ke masyarakat, masyarakat. terutama ke daerah
daerah yang di situ ada terdapat pabrik rokok gitu ya. Rokok dan juga That's it, jadi bisa menjawab di pertanyaan Mas satunya. Yang kedua, Rizky. Mas Rizky tadi. Jadi kan ya, Mas Rizky. menanyakan terkait dampak hukum itu ya. dan dampak kesehatan. Otomatis orang merokok kan ada risiko kesehatan di sini. Nah, risiko kesehatan itu akan di-cover DBHCHT tadi Mas, dengan adanya pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, dengan pembelian BPJS dengan pembelian misalkan peralatan-peralatan kesehatan, itu di-cover menggunakan itu. Jadi kita kembalikan kembali. Nah, kalau terkait masalah hukum di sini ya, tentunya kita lebih menyasar ke distributor, pabrik dan juga penjual Mas. Sebenarnya karena apa? Itu yang memang sangat berdampak di masyarakat. Misal tidak ada distributor, tidak ada pabrik, tidak ada penjual, pasti kan tidak ada rokok ilegal seperti itu. Oke, itu tadi ya. Dan kalau misalnya kita belinya rokok ilegal berarti tidak ada pemasukan untuk mengurangi penerimaan negara ya. Dan lebih tepatnya kalau misalkan kita membeli rokoknya yang ilegal Mas, itu adalah merugikan misalkan lingkungan setempat Mas. Misalkan Mas di rumah tetangganya ada warung, jualnya rokok legal, Mas jualan ilegal, kan otomatis persaingan usaha tidak sehat. Oh iya betul. Ya, persaingan usaha tidak sehat. Pasti banyaknya emas yang dibeli karena ilegal lebih murah seperti itu. Karena masyarakat mungkin yang tidak tersosialisasikan akan memilih yang murah. Namun secara moral pasti kan yang memilih misal yang jual legal tadi kan pasti pengen melaporkan Mas dong. Wah, ini nggak adil kayak gini. Saya udah jual rokok legal, kenapa kok istilahnya pemerintah tidak bantu? Lah, itulah yang nantinya istilahnya kita tertibkan seperti itu Mas. Nah terus kalau misalnya kita melihat nih di lingkungan sekitar kita tadi ada contoh deh, tetangga blok sana juga jualan rokok yang lintingan nih gitu. Tapi kita nggak tahu tuh itu bisa ngelaporin nggak sih? Padahal kan Mas. Apakah emang yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua rokok lintingan itu ilegal? Betul. Apakah pasti ilegal ataukah enggak? Kemudian yang kedua, kita kalau ngelaporin kemana gitu? Kalau untuk rokok yang linting itu kan belum tentu semuanya ilegal ya Mas ya. Begitu ya? Iya betul. Jadi ada juga yang namanya tembakau iris ya Mas ya. Itu ada pita cukainya juga Mas. Dia emang kecil-kecil gitu dan emang pemakaiannya tembakau iris tuh dilinting sendiri ya Mas ya. Terus sebenarnya tuh kita lebih ke komersilnya juga Mas. Jadi mungkin banyak masyarakat tuh yang mungkin nanam tembakau sendiri dan bisa ngolahnya ya Mas ya. Itu kalau cuma satuan gitu biasanya kita nggak apa-apa gitu, cuman yang mereka tuh jualnya kulakan dan nggak ada pita cukainya karena tadi tembakau iris ada pita cukainya ya Mas ya, yang nggak ada pita cukainya itu yang ilegal pastinya. Kembali ke poin pertama Mas Dion tadi, kuncinya adalah di pita cukai ya. Betul, di pita cukainya itu. Nah, caranya kita nandain kalau pasti ada, misalnya kalau memang dia rokok lintingan, dia bayar cukai pasti ada pitanya ya. Betul. Tapi pita kan bisa dipalsu Mas. Jadi begini, ada namanya ciri-ciri rokok ilegal. Oke, ini dengerin nih sobat-sobat nih. Yang pertama ada yang namanya rokok polos atau rokok tanpa cukai. Nah, rokok tanpa cukai ini biasanya cuma bungkus saja nggak ada pita cukainya. Nah itu yang paling banyak 80% di masyarakat itu yang beredar yang ilegal seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak memerlukan kos, tidak membayar cukai, tinggal nanti nama-namanya rokoknya ditembakkan aja nih, yang mirip-mirip seperti itu yang paling banyak beredar di masyarakat. Dan tentunya untuk mengidentifikasi sangat mudah sekali, nggak ada pitanya, ini pasti ilegal. Kemudian yang kedua ada yang namanya pita cukai palsu. Nah itu ada juga nih, misalkan nih orang menjual dengan adanya pita cukai tapi ternyata itu scan-scanan Mas pakai HVS, itu ada juga kayak gitu. Nah kadang kalau diplastikan nggak kelihatan tuh. Nah memang ada perlu effort detail, jadi kita harus melihat kalau perlu dibuka plastiknya disandingkan dengan pita cukai yang kita tahu kan produk-produk yang asli pasti sudah terkenal lah, kita sandingkan aja. Kalau sangat berbeda itu dipastikan itu bisa pita cukai palsu atau pakai sinar UV Mas. Sinar UV itu kalau disorotkan yang pita cukai asli itu akan menyerap. Jadi kertasnya bisa menyerap sinar. Tapi kalau yang biasa atau yang model selain dari asli itu akan memantul. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya pita cukai bekas. Ya, pita cukai bekas di sini itu biasanya dari program-program misalkan nih eceran nih. Eceran kan otomatis belum tentu nyobeknya di atas, karena ada di bawah juga ada lah. Itu nanti hasil pita cukai itu nanti didadal Mas, ditempelkan kembali ke rokok-rokok
Gitu mekanismenya. Saya dulu kecil sering tuh Ya. kalau beli rokok Iseng-iseng ya. bagian belakangnya itu di dedel gitu. Jadi yang depannya kan bagus tuh kepalanya, Iya. jadi itu buat dipajang tuh. Jadi yang bawahnya tuh berdiri kan nggak kelihatan kalau Iya, udah nggak berlubang. kelihatan. Itu salah satunya satu. modus. Jadi mungkin ada yang tidak sengaja iseng-iseng aja, tapi ternyata itu laku kalau dijual, Mas. Kan banyak yang dipasang tuh disusun Iya. bungkus rokok itu. Gitu. Jadi itu. Oke. Jadi memang namanya pita cukai itu untuk disobek, Mas. Jadi kayak segel sebenarnya. Jadi masyarakat yang ingin mengkonsumsi rokok itu harus mencobek segelnya. Seperti itu. Kalau disobek tidak di situ ya pasti banyak sekali beredar, misalkan dibuang nih di tempat sampah. Ya kalau misalnya ada yang mengambil atau ininya kan ditetel orang dijual kan bisa. Lah oke. itulah yang diwaspadai. Oke, baik. Kita masih punya satu sesi lagi ya, Mas Dion, Iya, Mbak Mutia ya. Sobat-sobat juga masih bisa bertanya, boleh ya? Masih ada waktu untuk Boleh, bertanya ya. siap. 081226 103 tetap di Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Tiga Radio Telepos Beyond Information, bincang spesial. Sahabat Telepos masih bareng sama Mas Dion dan juga Mbak Mutia dari Bea Cukai Surakarta. Ini sudah ada, nah kali ini perempuan yang nanya nih, Mbak Mutia ya. Mbak, kenapa kok nggak sekalian aja rokok itu dilarang? Mau legal maupun nggak ilegal kan sama-sama merusak kesehatan. Monggo Mbak Mutia nih. Jadi kita nih sebagai tadi kan Mbak kita Ima yang nanya. community protector ya Mas ya. Kita tadi Mas Dion bilang kita community protector, itu kita bertugas untuk melindungi masyarakat nih Mas dari barang-barang kena cukai. Jadi barang kena cukai sendiri itu dari rokok kan. Cukai itu tuh yang membahayakan Mas, yang menimbulkan dampak negatif ke masyarakat. Yang mana tuh konsumsinya jadi kita harus kendalikan karena berbahaya untuk masyarakat. Nantinya itu juga sebenarnya cukai itu nggak akan cuma dikenakan untuk alkohol dan hasil tembakau Mas. Jadi ada rencana itu untuk plastik dan gula itu juga nanti akan dikenakan cukai karena dianggap membahayakan masyarakat ya Mas ya. Kenapa sih nggak sekalian dilarang aja gitu? Sedangkan dari budaya merokok ini kan sangat besar ya Mas ya di Indonesia. Tentunya nih bakal sulit kita tuh untuk menghentikan semua orang tuh merokok. Nah, gimana caranya kita tuh mengurangi dan mengendalikan konsumsinya? Itu dengan kita menaikkan tarif cukai rokok setiap tahun, Mas. Ini aja udah banyak juga ya Mas yang protes karena kenapa sih banyak juga yang protes perokok-perokok nih terutama. Kenapa sih Mbak, Mas ini tarif cukai rokok, harga rokok tuh naik terus setiap tahun gitu. Nah, sebenarnya kita naikkan ini tuh diharapkan bisa mengurangi konsumsinya Mas. Tapi ternyata tetap aja ya Mas ya, karena budaya merokok ini ada, jadi mereka bakal terus ngerokok dan merasa adiktif dengan rokok ini tidak akan berhenti. Jadi dengan kita sendiri dari Bea Cukai berusaha untuk mengendalikan konsumsinya dari kenaikan tarif cukai tersebut. Jadi tidak bisa kita halangkan sepenuhnya ya Mas ya, seperti itu. Menambahkan juga nih, misalkan nih Mas ya, kita bayangkan, kita tahu sendirilah rokok itu kalau kita melakukan mekanisme pelarangan total pasti ada pasar gelap di situ. Kayak contoh narkoba ya, kita melarang tuh tetap ada yang ketangkep. Iya benar. Iya kan, betul. malah lebih masif lagi. Nah, itulah kenapa pemerintah kita dalam hal ini Bea Cukai lebih memilih controlling. Nah, yang dimana controlling ini itu membuat industri bisa beradaptasi. Dengan menaikkan nilai cukai, otomatis industri akan beradaptasi. Yang awalnya mahal berarti industri kan akan melihat nih potensi. Berarti kalau cukai rokok mahal, kita pakai vape. Nah, gitu dia adaptasi Mas. Pakai Ada teknologi baru. Terus ada yang membuat misalkan tembakau iris malah yang dulunya cuma rokok, sekarang dijualnya cuma tembakaunya doang. Itu untuk beradaptasi dan juga masyarakatnya pun juga bisa beradaptasi. Karena kita yakin kalau stop total itu akan susah, namanya budaya di Indonesia kan. Bahkan negara-negara lain juga nggak bisa ya Mas ya stop itu. Mereka justru naikin tarif cukai itu flat tinggi banget Mas dibanding kita ya. Kalau kita kan masih bertahap ya, ada golongan 1-2 gitu ya Mas ya. Jadi negara lain lebih ekstrim ya kenaikan. Iya, di sana lebih ekstrim. Kita di sini kemarin sampai ada pembahasan untuk controlling melalui ini bungkus rokoknya misalkan nih tidak ada mereknya, sampai segitu pembahasannya seperti itu. Tapi untuk eksekusi kan memang belum sampai saat ini. Terus kemudian ada juga kita secara Pemda kita pelan-pelan mengawasi peredaran rokok. Jadi tempat umum tadi kita perkecil. Kita harus ada kawasan bebas rokok ramah anak seperti itu. Jadi itu mekanisme sebenarnya berkaitan Mas. Seperti itu. Kemudian juga pendekatan ini tentunya ya harus disadari masyarakat. Jadi memang masyarakat juga kalau bisa beradaptasi seperti itu Mas. Nah ini kayak katanya dengan peredaran rokok tadi barusan Mas dia sampaikan. Itu yang peredaran rokok umum ya, legal ya. Sekarang kan peredaran rokok ilegal juga semakin banyak nih Mas. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap kelompok yang rentan dalam masyarakat, sama dampak dari distribusi rokok ilegal itu seperti apa? Terutama di daerah-daerah yang terpencil nih misalnya. Tentunya dampak distribusi rokok ilegal tadi sudah sempat saya singgung sebentar, terkait dampak ekonomi dulu Mas. Yang dimana dampak ekonomi ini akan mengganggu tadi misalkan pedagang, otomatis pedagang terganggu akan berdampak ke pabrik.
karena keuntungan tidak maksimal. Kalau pabrik keuntungan tidak maksimal, tentunya tidak bisa menyerap petani. Nah, nanti kenanya ya masyarakat sendiri, petani. Nah, itu jadi dan pekerja sektor benar sekali. HT-nya juga ya Mas. Tidak akan ada penyerapan tenaga kerja yang banyak otomatis karena pabrik tidak berani membayar karena rokoknya tadi diganggu, tidak laku, diganggu oleh rokok ilegal seperti itu. Sampai ke situ itu ya. dampak ekonomi seperti itu, muter seperti itu. Terus kalau distribusi rokok ilegal di daerah terpencil gimana, Mas? Lah, kalau distribusi rokok ilegal di daerah terpencil biasanya mereka memang kucing-kucingan, Mas. Dia menggunakan motor. Jadi kita kan kalau beroperasi ya istilahnya random ya Mas, random dan kita sudah berkolaborasi dengan Satpol PP setempat. Jadi walaupun di daerah terpencil, lah ini kita kan sosialisasi melalui radio elektronik. Lah otomatis yang daerah-daerah terpencil itu sinyal nggak ada Mas, adanya radio. Makanya kenapa kita masih sosialisasi menggunakan media elektronik, karena memang kita merasa manfaat ini masih ada. Karena beberapa kali kami melakukan operasi di daerah-daerah gunung dekat sungai, otomatis sinyal kan nggak terlalu ini ya banyak. Itu pada tahu istilahnya rokok ilegal seperti apa, walaupun mereka melaporkan kita, Mas kemarin ada yang ini nawarin saya nih rokoknya nggak ada pitanya, seperti yang kemarin saya dengar tuh di radio mana, itu ada juga yang bilang kayak gitu. Namun ada juga yang masih menjual juga ada. Biasanya yang masih menjual memang yang melihat ini adalah potensi seperti itu. Padahal kalau ketangkep, dendanya 3 kali lipat Mas dari nilai cukai seperti itu. Terus kalau mau laporin kemana Mas? Nah, ada hotline-nya mungkin? Oke, jadi untuk lapor ke sini nih bisa langsung ke Bea Cukai Surakarta ya Mas ya, atau ke Satpol PP daerah setempat. Tapi apabila masih merasa jauh, bisa lapor ke WhatsApp Bea Cukai Surakarta di 0896 980 50.000 atau ke Instagram kami di @beacukaisurakarta. Itu bisa langsung drop aja Mas titiknya, terus detail informasinya. Jadi tidak perlu membuka identitas diri. Jadi kadang kan kita mungkin kalau tetangga ya Mas ya, kita misalnya udah jual rokok yang legal, terus tetangga kita jual rokok ilegal, kita merasa dirugikan nih Mas. Tapi kita tuh segan ya Mas ya, apa sungkan gitu sama tetangga ini karena takut berantem atau gimana gitu. Itu kita bakal jaga kerahasiaannya juga pasti. Oke, salah satu kuncinya juga adalah nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain gitu Iya, ya. betul. Nggak usah curhatnya ke tetangga, ke Pak RT, langsung aja ke action Bea ya. Cukai. Karena dari itu akan ketahuan, oh kemarin habis curhat sama aku, besokannya Bea Cukai datang nggak malah ketahuan. Nah, terus kalau ngelapor itu perlu menyertakan bukti nggak Mbak? Ataukah cukup sekedar narasi tetangga saya 2 blok dari rumah saya ada penjual itu? Cukup narasi aja Mas, itu sama nanti titik lokasinya aja. Paling gampang sih kalau misalnya punya titik lokasi maps ya Mas ya, itu Maps, ya. itu udah paling gampang, nanti bisa langsung lapor aja. Oke, itu ya sudah. Saya juga baru tahu nih kalau ternyata Mas, yang tadi saya sempat cerita tuh adik saya tuh dulu suka beli rokok lintingan di jalan itu. Itu memang banyak pedagang dari situ tuh gimana? Ya sebenarnya kalau rokok lintingan tersebut itu memang buat pribadi itu kita tidak masalah. Namun yang akan bermasalah apabila memang ada dampak ekonomi atau kepentingan ekonomi. Jadi kayak jual beli itu nggak boleh Mas. Nah, titik fokusnya ke situ. Kalau udah ada kepentingan ekonomi itu tidak, istilahnya ya sudah termasuk barang kena cukai dan wajib memiliki NPWKC dan NIB karena udah berjualan seperti itu. Cuman kalau ngelinting terus nyobain punya teman itu masih nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak ini bukan fokus kami lah bahasanya seperti itu lah. Untuk saat ini memang kita di lapangan lebih banyak menangkap rokok-rokok yang tadi rokok polos seperti itu. Untuk yang linting biasanya malah di daerah ya, di daerah yang memang pedesaan seperti itu, karena di sana kan banyak tembakau Mas, banyak tembakau, ngeringin sendiri, ngeringin sendiri itu bikin banyak sendiri. itu. Cuman untuk yang dijual itu kami belum menemukan seperti itu. Cuman kalau pernah menemukan kayak di tempat orang punya hajat, lah itu akadnya mungkin sama yang penjual rokok seperti apa kita cek dulu kan. Kalau ternyata ada jual beli ya udah masuk pasalnya seperti Oke, jadi di sini bukan cuma sekedar yang ngejualnya aja ya yang bisa kena hukum, tapi yang belinya juga bisa kena ya. Bisa. Nah ini mungkin nggak sadar nih Mbak ya, orang ngerasa mau aku tuku kok, aku beli kok, ternyata mereka bisa konsumen juga bisa kena jerat hukum ya. Waduh, thank you Mbak Mutia, Mas Dion udah menjelaskan hal ini ke Sobat Lopas ya. Semoga ya bisa lebih menghindar lah ya
untuk yang ilegal. Terakhir mungkin closing statement yang ingin disampaikan buat Sobat Solo Pos. Ya, buat Sobat Solo Pos dan juga masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya, kami harap misalkan menemukan masih ada peredaran rokok ilegal, boleh dilaporkan ke kami di @beacukai_surakarta pun juga boleh, ada DM Instagram. Dan kemudian misalkan ada yang informasi-informasi tidak terkait rokok, misalkan terkait bea cukai nih, kayak pengen buat pabrik rokok Mas gimana, itu bisa ditanyakan, nanti kami bantu dan biayanya itu gratis. Betul. Kita semuanya tidak ada dipungut biaya, Benar Mas. sekali. Oke, untuk pengurusan apa itu, Mas? Itu pengurusan misalkan ingin membuat pabrik rokok, pelayanan di bea cukai itu semuanya gratis. Jangan percaya misalkan ada narasi-narasi, di bea cukai minta sekian, itu enggak ada. Karena itu pembayaran pun kalau misal itu pembayaran pajak ya, kan kita ada mekanisme tadi IMEI seperti itu. Itu kan memang ada biaya, tapi biayanya itu untuk pembayaran pajak, bukan untuk kantor ya. Dibayarnya ke rekening negara pasti. Iya, seperti itu, Mas. Wah, itu orang yang sentimen itu ya. kita harus pintar menyaring ya, Sobat Solo Pos. Oke, baik. Terima kasih Mas Dion, Mbak Mutia. Sekali lagi semoga bisa memberikan banyak kesadaran untuk kita semua, Sobat Solo Pos, untuk saya juga, untuk Anda juga. Oke, saya masih akan kembali 1 jam lagi di Rehat Siang. Sampai ketemu. Telah Anda ikuti Bincang Spesial. Kita berjumpa lagi di waktu mendatang.